Selasa ya, Mitra Muslim sudah masuk di tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah. Bertepatan hari ini sudah di tanggal 15 Februari 2022. Dan tentunya F tidak sendiri, ada rekan-rekan juga yang bertugas ya. Siaran bersama dengan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian juga di ruang gatekeeper ada rekan Elsa Khairunisa yang siap juga yang mengangkat interaksi dari Anda. Silakan 031 5624 555, boleh telepon atau boleh WA juga Mitra Muslim ya. Silakan di 0855 3938. Seperti yang kita tahu ya, kalau RSI Surabaya Ahmad Yani itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Wonokromo, Jawa Timur, Surabaya ya. Ini di nomor untuk teleponnya juga ada 031 828 4505. Atau boleh banget Mitra Muslim kunjungi saja di www.rsisurabaya.com. Instagramnya juga ada loh di RSI Ayani. Facebook, Twitter juga ada sama ya, RSI Ayani. Monggo Mitra Muslim boleh cari tahu. Dan pagi hari ini insya Allah nanti kita akan berbincang tentang topik yang lagi hangat-hangatnya ya Mitra Muslim, bersama dengan Dr. Nur Indah Sawitri, spesialis paru. Beliau dokter spesialis dari RSI Surabaya Ayani. Nanti kita boleh tanya-tanya Mitra Muslim ya, prakteknya hari apa dan kenapa kita bahas tentang organ yang penting gitu ya di paru-paru, tempatnya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida Mitra Muslim. Karena seperti yang kita tahu, penyakit yang diserang bagian pernafasannya yang sekarang bikin kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Siapakah dia? Si corona ya, si tante corona ini yang nyebabin COVID-19. Dan yang terbaru ada varian Omicron ya Mitra Muslim ya. Ini adalah hasil mutasi dari COVID-19 yang pertama gitu ya Mitra Muslim, yang kini tengah menjadi perhatian serius Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi sampai sekarang WHO ini juga masih belum bisa Mitra Muslim menjelaskan secara detail apakah Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih besar ketimbang varian yang lainnya. Oke, ada sebenarnya beberapa gejalanya ya Mitra Muslim ya, varian Omicron ini yang dikatakan memang katanya sih ringan, tapi benar tuh hanya ringan saja, membuat kita jadi jauh abai gitu ya Mitra Muslim. Jangan sampai seperti itu. Hal ini bisa membuat banyak orang yang terinfeksi mengabaikan gejala dan tidak menyadarinya. Kita belajar dari negara yang lebih maju aja ya Mitra Muslim. Ada laporan mingguan morbidity dan mortality. Nah ini kalau kita bahasa awamnya itu kejadian yang sakitnya gitu ya, sakit dengan berat, morbiditas, dan mortality. Jadi ada kasus-kasus yang sudah dilaporkan tentang kematiannya. Ini laporan mingguan dari Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat mengatakan pasien Omicron mengalami gejala seperti batuk, mudah lelah, dan pilek atau hidung tersumbat gitu. Tuh, lagi-lagi kan di bagian pernafasan kita ya Mitra Muslim. Ada laporan dari CDC mengenai sejumlah gejala umum pada penderita Omicron yang sudah terdeteksi sejauh ini. Jadi ada beberapa pasien, terus kita catat ya, kita lakukan evaluasi. Beberapa halnya itu batuk kering dan tenggorokan gatal, sekitar 89% mengalami ini. Letih ya, aduh udah capek banget gitu, 65%. Hidung yang tersumbat 59%, demam 38%, mual 22%, nafas pendek atau kesulitan bernafas 16%, diare 11%. Benarkah hanya demikian? Kita nanti cari tahu ya Mitra Muslim bersama dengan Dr. Nur Indah Sawitri, spesialis
paru. Seperti apa? Benarkah hal-hal ini juga terjadi di Indonesia? Kalau yang baru saja V sampaikan terjadinya di Amerika Serikat ya, mitra muslim, dan juga beberapa negara maju lainnya. Gimana nih? Apakah juga sama Omicron yang masuk di Indonesia? Langsung saja deh, insya Allah ini sudah tersambung ya bersama dengan Dr. Nur Indah Sawitri, spesialis paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya dokter pagi hari ini. Alhamdulillah, ini sehat Alhamdulillah. Mbak ya. Iya siap dokter. Kita bisa sharing ya dokter pagi hari ini. Dan juga gimana sih dok update terbarunya dulu deh sepanjang minggu ini atau mungkin ya terakhir sampai kemarin seperti apa di RSI Ayani juga? Memang terjadi lonjakan ya, jadi terjadi peningkatan, peningkatan kasus, peningkatan kasus yang kita suspek sebagai Omicron, sesuai dengan kriteria dan klinis dan laboratoriumnya. Walaupun diagnosa pasti masih belum bisa ditentukan karena Omicron kan perlu pemeriksaan lagi yang lebih spesifik, yaitu dengan genome sequencing. Jadi itu di rumah sakit yang lain juga saya rasa juga sudah banyak peningkatan kasus. Di rumah sakit ISA, rumah sakit Haji, rumah sakit Dr. Sutomo, jadi sudah lebih banyak dan peningkatannya juga sangat cepat ya Mbak ya. Jadi 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu masih kosong bed masih kosong, jadi tapi sekarang sudah mulai terisi dengan cepat. Oke. Berarti bornya udah mulai keisi nih ya dok ya? Iya sudah mulai. Jadi memang peningkatannya cepat sekali. Ini memang jauh lebih cepat dibanding yang kemarin varian Delta atau gimana nih dokter? Iya, jadi memang tiap varian tertentu memang punya spesifikasinya masing-masing ya. Kalau kemarin varian Delta lebih tanda kutip gejalanya lebih serius ya, lebih serius, lebih ke arah pernafasan, sesak napas itu banyak sekali butuhkan oksigen, orang kehabisan oksigen dan lain-lain. Tapi kalau varian Omicron ini memang kita lihat beberapa kasus hampir semuanya ya gejalanya lebih ringan, tetapi penularannya jauh lebih tinggi cepat. Ya? Lebih cepat. Baik. Nah, ini mungkin yang agak terabaikan gitu ya dokter ya, karena melihat gejalanya yang lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta yang kemarin, sehingga sepertinya sekarang udah mulai agak longgar gitu dokter ya. Maskernya udah melorot ke dagu. Iya. Oke. Gimana nih dok? Flu biasa aja kayak gitu ya. Baik, ini sebagai peringatan ya mitra muslim untuk kita semuanya saling mengingatkan, karena dengan Anda menjaga diri Anda sendiri dulu deh, itu juga menjaga orang lain ya dokter. Baik. Nah tadi saya sempat membaca ada dari jurnal gitu ya dokter, tapi dari Amerika ini menyebutkan ada yang gejalanya itu sebatas pilek, kemudian juga batuk, kemudian hidung tersumbat yang paling banyak ya dokter, terus ada demamnya, tapi demamnya lebih sedikit munculnya. Mual juga ya, masih mirip sama yang Delta kemarin. Dan ada nafas pendek, diare juga. Nah, ini kan bingung juga ya dok, kalau misalnya orang awam yang ya udah diare aja gitu ya, terus hidung tersumbat, apalagi kita sudah mengenal flu lebih dulu ya dibandingkan dengan COVID ini, corona ini. Ini kan kayaknya lebih ya udah wis pilek aja, minum obat warung dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pilek yang udah ayo deh kita mulai swab dan lain sebagainya, itu pilek yang gimana sih dok? Jadi begini Mbak, jadi sebenarnya memang gejalanya tidak salah orang mengatakan karena ini kayak pilek biasa, kayak saya biasanya pilek atau flu kayak begitu ya. Karena memang gejalanya memang seperti flu, jadi memang terutama bahkan demam ini jarang sekarang. Batuk kering, kemudian pilek ya, itu tersumbat.
nyeri tenggorokan itu yang lebih banyak. Demam hanya 30% kasus, kemudian sesak nafas juga jarang ya. Jadi memang seperti flu biasa. Jadi gitu. Tetapi kalau dalam masa flu itu, dalam masa sekarang pandemi, jadi kita memang harus waspada adanya Omikron atau COVID ya. Langkah kita sebenarnya, males saya PCR ya tadi waktu sokok hidung kayak gitu ya misalnya ya, swab kayak gitu ya. Udah bosen nih dokter gitu. Bener, mau pergi di Joko-Ogo mau ini kayak gitu ya, mungkin begitu. Kalau dia sudah merasa dan sudah malas kayak gitu, tetapi menyikapinya harus pintar juga. Ya dari tadi kalau dia sudah merasa begitu, langsung isolasi mandiri saja. Dia tidak menular ke orang lain gitu ya. Kalau dia misalnya gejalanya hanya ringan, ya tidak apa-apa, minum obat simptomatis yang bisa dibeli misalnya, boleh, tidak apa-apa. Ditambahi vitamin. Vitamin C boleh, vitamin C, DR itu juga boleh, tidak apa-apa. Tetapi intinya harus isolasi mandiri, benar-benar isolasi, jangan misalnya tidak ngantor tapi tidak isolasi di rumah ya, jangan. Jadi memang betul-betul kategori isolasi ya Mbak ya, isolasi dari keluarganya dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mitra Muslim, apalagi dokter tadi sudah menyampaikan ya boleh di rumah saja gitu ya, isolasi, benar-benar isolasi dan obati dengan yang simptomatis ini berarti sesuai gejalanya ya dok ya. Oke, yang batuk kering ya batuk kering gitu ya dok. Bisa ke rumah, sekarang kan banyak yang telemedicine ya Mbak ya. Betul, telemedicine. Iya, jadi kalau dia harus ini misalnya ya bisa kan. Di RSI juga bisa misalnya ya, di rumah sakit lain juga mungkin juga bisa. Banyak fasilitas telemedicine itu. Pastinya, jadi masih tetap terawasi oleh dokter gitu, dan tetap bisa mendapatkan resep sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Oke, dokter, nanti kita lanjutkan kembali sembari nanti kita baca-baca ya interaksi dari Mitra Muslim setelah jeda berikut ini. Istirahat dulu sejenak ya dokter, nanti kita lanjutkan. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, saatnya bisa berinteraksi. Ayo manfaatkan 0315624555, boleh telepon aja atau boleh WA, kirim voice note juga monggo 0855 3000 938. Mumpung ya pagi hari ini sudah ada Dr. Nur Indah Sawitri, spesialis paru ya, beliau dari RSI Ayani Surabaya. Jadi ada kesempatan ngobrol dengan ahlinya langsung ya Mitra Muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Medika spesial bersama dengan RSI Ayani Surabaya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Mitra Muslim di segmen yang pertama, bahwa Omikron ini memiliki potensi penyebaran yang jauh lebih luas gitu ya, dan juga lebih cepat tadi. Dan karakteristiknya sekarang lonjakan sudah mulai meningkat kasus COVID-19-nya, dan ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya ya Mitra Muslim. Lantas apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara mandiri di rumah, kemudian juga bisa kita tuangkan dengan baik ya bersama dengan keluarga. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Dr. Nur Indah Sawitri, spesialis paru. Pagi hari ini beliau adalah dokter spesialis dari RSI Surabaya Ahmad Yani. Yang lain boleh langsung gabung aja ya Mitra Muslim untuk interaksi 031 5624 555. WA juga boleh di 0855 3000 938. Oke, dokter, apa nih yang harus dilakukan untuk pencegahan dulu deh dok ya? Preventifnya, usaha preventif yang bisa Mitra Muslim lakukan apa saja? Jadi sekarang bagaimana langkah kita untuk menghadapi Omikron ini? Untuk mencegah, satu-satunya jalan ya mengusahakan jangan sampai kita tertular atau termasuki virus itu. Jalan satu-satunya tetap seperti protokol kesehatan itu memang harus lebih ditingkatkan, didisiplinkan lagi. Ya, seperti kita sudah tahu, udah apalah protokol kesehatan itu, memakai masker, kemudian jauhi kerumunan, kemudian jaga jarak, ya, kemudian tidak bepergian, tidak mobilisasi kalau tidak penting,
Kemudian yang sering cuci tangan, ya itu yang penting. Kemudian menggalakkan atau vaksinasi, ya vaksinasi. Karena walaupun sudah diobat-obat, tetap vaksinasi masih cakupannya masih belum mencapai yang target diharapkan. Ya, Dok, ya? Jadi vaksinasi ini cakupannya baru 50%, Mbak. Jadi kalau vaksinasi sudah tercukupi, sudah bisa terjadi herd immunity. Kemudian yang kedua, selain protokol kesehatan harus digalakkan lagi, harus diketatkan lagi, ya. Tidak kalah pentingnya adalah ventilasi, ya, ventilasi udara. Karena sekarang kan banyak rumah-rumah yang sudah tidak banyak jendela karena semua ber-AC ya, Mbak, ya. Iya, betul. Itu perlu, jadi perlu ada perputaran udara. Kemudian tidak luput atau tidak kalah pentingnya dengan pelacakan kasus. Ya, jadi dia tahu di mana ada orang sakit, di mana. Karena sekarang kan seperti gunung es gitu ya. Kalau kita tanya misalnya asisten rumah tangga kita itu sederetan tuh belum ada yang divaksin kayak gitu ya. Jadi memang masih ada kantong-kantong yang perlu disadarkan lagi. Baik. Itu salah satunya itu, Mbak, diantaranya. Siap, Dokter. Kemudian jangan lupa juga selain itu daya tahan tubuh harus ditingkatkan, terutama dengan makanan bergizi kayak gitu ya, Mbak, ya. Makanan bergizi, kemudian istirahat cukup, tetap minum vitamin kalau perlu. Jadi karena sekarang kan sudah mulai GoFood. Gitu kan ini ya, jadi salah satunya itu ya. Baik. Mungkin itu, Mbak, salah satunya. Siap. Jadi ada beberapa langkah ya, Mitra Muslim, yang masih bisa kita lakukan loh. Dan kemarin untuk yang diminta untuk vaksin, boleh deh, ayo dilangkahkan kakinya ya, digerakkan hatinya untuk segera vaksin gitu. Nah, ini ada pertanyaan, Dokter, sambil kita baca ya. Di pagi hari ini dari Umi Mariam, ini yang ada di Surabaya, Dokter. Mau tanya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau batu nggak sembuh, oh ternyata ada langsung telepon nih, Umi. Boleh deh, langsung kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Silakan, batuknya gimana nih? Langsung cerita sama dokter ya. Iya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ini saya punya kerabat, Dok, baik sama saya, suka curhat. Dia tuh batuk itu lama sekali gak sembuh-sembuh. Terus dikasih macam-macam obat. Saya bilang, ojo macam-macam obat, sebaiknya kamu ke dokter dulu biar nanti tahu. Udah ke dokter mana-mana pun sama tebakannya. Saya bilang gini, coba kamu minum obat kolesterol, mungkin nanti ada bedanya. Tapi setelah minum obat kolesterol itu langsung sembuh, dokter. Ya kalau batuk itu lendirnya putih gitu loh katanya. Lendirnya putih, terus kayak orang habis kepedesan keluar lendir terus gitu. Terus tak kasih saran minum aja kolesterol. Mungkin sampai kolesterol jadi paru-parunya kena. Terus dia mau, aku ndak punya obatnya apa, mereknya apa. Saya kasih 2 tablet. Minum sekarang, makan dulu. Terus nanti kalau sudah enakan besok minum lagi. Terus 4 hari datang ke rumah, alhamdulillah sembuh aku. Obat apa itu? Dia bilang gitu. Mohon penjelasan ya, Dok, apa itu obatnya gitu. Obat kolesterol apa itu? Simvastatin. Oh, simvastatin, dokter, yang memang simvastatin ya. Makasih ya, dokter, minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bisa dijelaskan, Dok. Bisa sembuh ya karena obat kolesterol malahan. Silakan. Jadi yang jelas memang dia bukan, kalau batuknya sudah lama kayak itu memang bukan termasuk penyakit akut seperti Omikron yang kita kita bahas saat ini ya mungkin batuk kronis ya. Batuk kronis banyak sekali macamnya.
Tetapi memang tidak ada hubungan yang langsung antara obat anti kolesterol dengan batuk. Memang ininya tidak ada satu fisiologinya, belum ada. Tetapi kan semua itu apapun penyakit itu kadang-kadang bisa diperparah dengan psikis, psikis, kemudian sugesti kayak gitu-gitu, ya bisa begitu. Ini sembuh. Tetapi mungkin ada beberapa yang perlu karena dia mungkin dia kan kolesterolnya tinggi, ya otomatis tanda kutip mungkin makanannya sembarangan kayak gitu ya. Jadi mungkin setelah itu mungkin makanannya jadi dikurangi apa yang mengandung lemak atau apa, mungkin itu bisa juga jadi ada hubungannya dengan alerginya, bisa jadi ke arah itu. Gitu. Jadi itu yang bisa saya terangkan. Siap ya Umi, karena memang sebenarnya nggak ada kaitan yang erat gitu ya dok ya. Kalau patofisiologi kan kita kita berbicara tentang perjalanan penyakitnya ya. Itu belum ada kaitannya ke sana, tapi bisa jadi dengan dia udah mulai diet makanannya. Nah ini juga memperbaiki kondisi dari tenggorokan sampai di pernafasan, jadi batuk-batuknya bisa berkurang ya dok ya. Oke. Ya mungkin ya. Di antara yang itu sama sugesti ya Mbak. Di Solo gitu mungkin. Di Solo ya. Kita Solo diri kita sehat gitu aja ya dok ya. Iya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Devi Anggraini. Dokter minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya ini usia 75 tahun dokter. Masya Allah. Komorbid ya, ada jantung, sakit paru, riwayat TB juga, TBC ya dok ya, darah tinggi dan beberapa lainnya. Berjalan 100 meter aja sudah sesak nafas parah dok. Hal yang seperti ini bisa nggak ya untuk divaksin dok? Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga atas partisipasinya meningkatkan vaksinasi. Jadi jadi kasusnya memang beberapa macam ya, yang harus dianut beberapa spesialis ya. Kalau untuk TB-nya ya, saya di sini karena dokter paru, jadi saya lebih menanggapi tentang TB-nya. Kalau TB-nya, kalau dia sudah tidak dalam pengobatan, sudah selesai pengobatannya, itu boleh divaksin. Kemudian kalau untuk penyakit jantung itu dan hipertensi juga bisa pada saat dia sebelum vaksin ada tensi tertentu yang tidak bisa dilampaui, misalnya 180 itu masih bisa. Ya, kemudian untuk penyakit jantungnya, misalnya jantung itu macam-macam ya penyakitnya, ada destom, ada aritmia, ada apa macam-macam. Kalau dia misalnya penyakit dekop, kalau dia masih sering sesak, sering kambuh lah istilahnya begitu, sebaiknya memang tidak dianjurkan vaksin dulu ya, tidak dianjurkan vaksin. Tapi kalau tidak pernah kambuh, tidak obat teratur tapi tidak pernah kambuh ya monggo. Tapi memang untuk spesifisnya bisa konsul ke penyakit dan dokter spesialis jantung ya. Tapi menurut saya kalaupun bapaknya tidak bisa divaksin, tidak usah berkecil hati ya. Jadi memang ada kelompok, kan memang tidak harus 100% ya Mbak ya. Bisa terjadi herd immunity, itu tidak harus 100% populasi divaksin ya, tapi dari 70 sudah bisa terjadi herd immunity. Dan yang 20 itu diperuntukkan pada orang-orang yang memang tidak bisa divaksin. Ya, jadi kalau dia tidak walaupun dia tidak bisa divaksin, tapi kalau sekitarnya sudah aman, insya Allah bisa aman. Baik, ya? siap. Bismillah ya, Mbak Devi juga mungkin
kita yang sebagai mungkin yang masih ini ya sebagai anak begitu juga menjaga diri kita, mungkin tidak keluar terlalu lama jauh gitu ya, supaya pulang-pulang juga tetap kita nggak bawa virus gitu loh dokter ya. Ini yang untuk keluarga yang terdekat juga saling menjaga begitu ya untuk kesehatan ayahanda tercintanya. Semoga kalau bisa memang kalau berinteraksi dengan sekarang ya, sekarang berinteraksi dengan orang lansia misalnya, memang harus pakai masker ya mungkin ya. Kalau berdekatan gitu, apalagi dari luar misalnya ya, dari luar kalau bisa memang safety-nya itu pakai masker. Karena itu Omikronnya memang cepat sekali menularnya. Nah itu kalau tadi kan kita bahas bahwa gejalanya ringan, relatif cukup ringan. Walaupun ada beberapa yang datangnya berat ya dok ya juga. Iya, bisa beberapa yang harus diwaspadai, terutama yang lansia itu. Baik. Pada lansia, pada orang-orang komorbid, harus diwaspadai. Oke, nah ini juga ada solusi menarik nih langsung dari RSI Ayani yang menyediakan rapid dan swab-nya juga ya dokter ya. Ini coba kita dengarkan dulu iklannya. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani membuka layanan rapid antigen dan swab PCR hanya Rp275.000 untuk PCR dan Rp100.000 untuk rapid antigen. Hasil pemeriksaan telah terafiliasi dengan sistem New All Record, Kemenkes Republik Indonesia dan Peduli Lindungi. Informasi dan pendaftaran hubungi melalui chat WA Customer Care 0821 33 22 2247 atau telepon 031 828 4505 sampai 4507. RSI Surabaya Ayani. Kesembuhan datang dari Allah, keselamatan dan kepuasan pasien tanggung jawab kami. Oke, nah ini menimbulkan satu pertanyaan sih dokter, kalau yang ada di kepala saya. Nah kita harus swabnya itu ketika apa dok? Kalau dulu kan demam gitu ya, kita udah buru-buru ke rumah sakit. Nah kalau sekarang itu kondisi yang seperti apa dokter? Kita harus datang ke rumah sakit dan mengajukan swab atau mungkin yang lainnya? Itu seperti apa dokter? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau pandemi begini memang sebenarnya secara garis besar sama ya Mbak ya. Kalau kita sudah merasa kita kan tadi sudah mengetahui gejala-gejalanya. Kalau kita sudah merasa bahwa kita bergejala ya, memang sebaiknya swab. Kalau bisa memang swab PCR yang bisa ini. Tetapi kalau misalnya ingin tidak bisa atau karena kan memang mahal ya, kita antigen boleh. Karena selama saya merawat ya, memang kalau antigennya positif hampir 90% dia juga PCR-nya positif. Jadi bisa pakai antigen juga bisa. Ya, jadi kalau ada keluhan, kemudian terutama kalau kita misalnya ada keluhan, kemudian di sekitar kita mengharuskan seperti ada sama orang tua gitu Mbak ya, ada bayi, ada ini, kemudian nakes ya, semuanya memang ya harus swab, harus swab. Siap. Gitu. Seperti itu ya mitra muslim, semoga bisa membantu dan bisa kita pahami bersama, aware ya ke sesama kita. Ini juga ada pertanyaan dokter, kita sambil jawab ya, dari Ibu Nurul di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya ini sekarang demam. Kan biasanya katanya juga menjadi gejala yang umum ya pada saat pandemi ini. Tapi seringkali demam yang saya rasakan itu tiba-tiba aja gitu, saat saya misalnya kena tipes, cacar air dan lain sebagainya. Nah, pas kemarin saya cek, ini suhu tubuh saya sampai 39 derajat Celcius dok. Dan katanya ini saya udah telat gitu waktu datang ke UGD. Ini saya padahal nggak merasa yang kayak sakit banget gitu loh dok sampai segitu. Ini bagaimana ya? Apakah saya harus segera ke dokter lagi atau gimana gitu? Oh gitu ya. Mungkin maksudnya telat gimana ya? Nah ini nggak tahu.
atau sudah dikatakan parah atau gimana? Katanya udah tinggi gitu aja sih dok, udah 39 derajat. Padahal tapi tubuhnya kayak merasa tidak separah biasa gitu. Oh gitu. Jadi memang secara keseluruhan tadi kan nanti kita sebutkan juga gejala-gejala yang ringan tadi ya Mbak ya. Gejala-gejala yang ringan misalnya saya ulangi aja yang biasanya ada itu di Omikron ini batuk kering, kemudian bisa pusing, kemudian tenggorokan gatal, hidung bersumbat kayak gitu ya, nyeri semua ini persendian, kemudian ada demam itu hanya 30% pasien dengan demam, kemudian ada juga yang sesak pertama yang ada komorbidnya tuh di antaranya itu ya. Kemudian kalau demam itu memang di warning ya, gejala-gejala yang jika gejala ada demam di atas 38, kemudian respirasi rate pernafasan dia sudah lebih dari 20. Kemudian kalau punya saturasi dulu kan hampir semua orang punya saturasi oksigen. Iya betul. Saturasi oksigen kurang dari 95 itu memang diharuskan secepatnya ke rumah sakit kayak gitu. Ya jadi kayak gitu. Kalau misalnya jangan saya ini panasnya baru langsung tinggi kayak gitu ya mungkin ya. Sebenarnya ya benar kalau 39 jangan sudah ke rumah sakit, kalau tidak salah jadi. Kan langsung ke rumah sakit pada 39. Jadi sebenarnya tidak salah. Saya tidak tahu dikatakan terlambat bagaimana. Ya ini juga nggak ada penjelasannya ya dokternya. Saya tidak bisa meraba-raba. Apa ada keluhan lain kayak gitu ya mungkin ya. Ada sesak kayak gitu. Siap. Atau gitu. Jadi kan sebenarnya sudah pas benar ya, langkahnya kalau itu langsung ke rumah sakit saja. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya ya. Soalnya ada Pak Doni di Surabaya juga dokter. Kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih dok, ibu saya ini kan ada vertigo, tapi pingin banget divaksin. Lebih baik pilih vaksin Moderna atau Sinovac ya dok untuk sekarang ini. Dan diberikan penjelasan. Nah ini pemilihan vaksin juga masih bingung di tengah-tengah masyarakat dokter. Silakan. Begini. Memang setiap tes vaksin mempunyai efektivitas dan masing-masing ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Moderna itu relatif memang lebih efektif, efikasinya lebih tinggi daripada Sinovac. Tetapi perlu diketahui bahwa memang efek sampingnya juga jauh lebih tinggi, walaupun sesaat. Ya, efek samping itu kalau Moderna hampir semua, hampir ya, tidak semua ya, berefek samping. Pertama demam yang tinggi sampai pusing, itu paling sehari 2 hari sudah hilang. Ya, kalau Sinovac efekasinya dia memang lebih rendah, hampir sekitar 60-an ya. Itu tetapi efek samping vaksinasinya juga rendah. Jadi kalau banyak keluhan ya dianjurkan ya Sinovac saja. Kemudian kalau memang vertigonya sering menjadi vertigo, hampir parah begitu ya, mungkin memang lebih baik juga tidak divaksinasi ya. Sebaiknya memang lebih dengan tanya ke dokter ahli neuro saraf ya. Menurut saya begitu. Kalau ragu-ragu vertigonya misalnya parah gitu ya, parah, sering terjadi, sering kambuh, parah, mungkin sebaiknya tidak usah. Menurut saya ya. Siap. Dan bisa mengecek memang keadaan terkininya ya seperti apa. Iya benar. Tadi kita ikut yang 20-30% yang tidak harus diimunisasi. Nah itu dia. Ini ada pertanyaan juga menarik dokter. Terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Hani di Gresik dokter pagi hari ini. Juga masuk melalui WA kami ya. Dokter, saya dari pagi ini rasanya dada kiri kaku dok.
kayak triplek gitu. Waduh, ini sekaku apa yang dirasakan ya? Terasa juga di punggung. Ketika tidur saya kok ngerasa sesek ya dok, dan tidak bisa bernafas, serta nyeri dan terkadang nyalur sampai ke dada kanan. Apakah gejala ini termasuk efek samping vaksin? Karena kemarin saya dapat vaksin booster Pfizer yang kemarin yang didapatkan oleh Bu Hani ini ya. Kemarin seharian gak muncul gejala apapun sih dokter. Jadi baru tadi pagi merasakan yang tadi saya sebutkan itu dok, muncul. Nah ini sampai sekarang itu tangan kiri saya juga nyeri. Jadi yang diserang bagian kiri-kiri aja ini dokter. Terus sampai ada ya jalar ke kanannya juga. Gimana penanganannya dok? Saya harus ke rumah sakit atau gimana ini? Silakan. Oh ya, itu termasuk TB ya. Jadi memang kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya, jadi efek samping. Jadi kalau jenengan memang sudah merasa hangat ya memang harus kembali lagi ke atau bisa ke dokter. Ya, tetapi memang setiap vaksinasi vaksin itu memang mempunyai efek samping masing-masing. Kalau begitu mungkin yang bisa dilakukan ya itu olahraga pelan-pelan aja, peregangan kayak gitu. Kemudian minum anti nyeri aja, minum air yang sudah dikasih dari dari tempat vaksinasi. Pasti sudah dikasih obat anti nyeri, bisa diminum. Misalnya kalau parastamol atau mefenamitasib bisa diminum 3 kali sehari. Karena itu bisa juga berhubungan dengan keadaan ibu sebelumnya. Ya, ada asam urat juga kayak gitu. Kolesterolnya bagaimana, gula darahnya bagaimana kayak gitu. Jadi kalau ibu punya asam urat mungkin ya bisa memperberat kayak gitu Mbak, memperberat. Seperti itu efek sampingnya. Jadi kalau ibu memang merasa ini perlu, monggo langsung ke rumah sakit, tapi bisa ditangani dulu dengan peregangan tadi ya, diberikan dan minum obat. Oke, semoga bisa membantu ya Bunda. Semoga juga lekas membaik. Ya, terus nggak ada penyakit yang berat lainnya ya pasca vaksin ini. Iya. Oke. Ada Bunda Yuli ini juga yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Saya usia 51 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila vaksin yang pertama ini kan sudah 3 bulan, apakah harus vaksin ulang sebelum vaksin yang kedua, Sinovac? Oh, ini kok saya jadi bingung ya. Satu vaksin pertama sudah 3 bulan yang lalu. Apakah harus vaksin ulang? Iya. Ini gimana ya dokter? Gimana nih Bu Yuli, boleh deh disampaikan dilanjut WA-nya. Ini booster atau vaksin yang kedua ya? Oke, boleh. Ini saya bacakan yang lain dulu aja dok ya, terkait dengan paru-paru ini dok, sesuai dengan spesialis dari dokter. Dari Mbak Vira yang masuk ya, ini tidak menyebutkan dari mana. Usia 29 tahun dok, beliau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya ini mau vaksin tapi takut karena dada saya ini selalu sakit dok. Kalau tarik nafas gitu sakit. Dan saya juga sudah periksa, disarankan kan untuk ronsen dari dokter ya ini. Hasilnya dok ada bercak di paru-paru. Akan tetapi belum diketahui apakah bakterinya aktif atau tidak. Soalnya saya ini tidak ada dahaknya dok, nggak keluar dahak gitu. Apakah dengan adanya bercak di paru-paru saya itu dan dada saya ini kan ada sakitnya ya, tadi kalau Mbak Vira cerita, boleh divaksin nggak sih dokter untuk saya? Terima kasih. Iya. Jadi begini Mbak Vira, kadang-kadang sakitnya itu kita juga tadi dengan yang psikis ya. Saya juga tidak tahu. Jadi memang tergantung bercaknya itu seberapa besar, kemudian berapa letaknya bagaimana. Jadi itu tergantung sekali dengan keluhannya. Dengan kalau bercaknya kecil, kemudian letaknya juga jauh dari syaraf, dari ini ya, sebenarnya tidak
tidak bisa menyebabkan itu nyeri, ya. Bisa juga karena psikis. Coba sebelum jenengan periksa, memang sudah nyeri. Oke. Kalau memang sudah menyeri, berarti memang agak besar juga busanya. Ya, kemungkinan itu memang ada flek, bisa karena TB atau pneumonia. Kalau menurut saya kemungkinan TB, ya, karena sudah lama dan tidak ada keluhan panas dan lain-lain. Ya. Untuk itu sebenarnya harus ditegakkan dulu diagnosanya, Mbak Fira tadi, ya. Mbak Fira. Jadi tetap sebelum dengan vaksin itu memang harus, ya, tetapi jadi tidak wajib atau tidak perlu tergesa-gesa, harus ditegakkan dulu, ya, karena memang kalau tidak bisa divaksin ya jangan divaksin. Jadi memang penyakitnya harus ditegakkan dulu. Menurut saya begitu. Kalau jenengan misalnya dahaknya tidak bisa keluar, kembali lagi ke dokternya. Mungkin ada pemeriksaan lain yang dianjurkan untuk menentukan atau mendiagnosa penyakit jenengan. Jadi kalau saya sarankan memang sebelum tegak penyakitnya tidak usah tergesa-gesa divaksin kayak gitu. Ya, mungkin itu ya. Siap. Dan memang ya ini pengecekan dari organ yang dalam harus terus dipantau ya dokter, apalagi sudah ada hasil yang sebelumnya juga sudah ada bercak ya, kita harus cek benar-benar nih bercaknya karena apa. Kalau misalnya dianjurkan dokternya ini harus bisa sputum atau dahak tidak bisa keluar, benar tidak, saya tidak, sputumnya tidak keluar jadi tidak kembali, karena begitu. Jadi kalau walaupun tidak keluar, monggo kembali lagi aja. Mungkin ada ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan gitu. Baik. Ini dilanjutkan kembali, mungkin pertanyaan terakhir ya, tadi yang Bunda Yuli yang menanyakan, dia kan vaksinnya yang pertama itu sudah 3 bulan yang lalu menggunakan Sinovac. Nah ini udah 3 bulan dok, kan seharusnya memang udah vaksin yang kedua nih. Nah kayaknya kelewat gitu loh dokter, ini nggak apa-apa ya, harus segera vaksin yang kedua lagi atau gimana nih dok? Harus segera vaksin kedua. Gak apa-apa daripada enggak ya. Oke, gak apa-apa kalau sudah terlewat daripada tidak sama sekali ya. Oke, Bunda Yuli semangat ya. Karena tentunya kan ada beberapa hal ya. Mungkin ada karena memang tidak bisa vaksin kedua dengan tepat ya. Jadi monggo gak apa-apa langsung kembali aja. Baik, seperti itu Bu. Monggo silakan untuk divaksin ya. Dan jangan lupa untuk dicek dulu kesehatan tubuhnya seperti apa. Oke dokter, kita kembali ke tema kita pagi hari ini tentang Omicron ya. Mungkin adakah pesan yang ingin disampaikan kepada mitra muslim begitu ya, supaya terus waspada, terus menjaga diri, tapi juga tidak terlalu parno gitu ya, nggak terlalu juga menghindari orang lain. Apa yang harus kita lakukan dokter di tengah pandemi ini, monggo? Iya, jadi ini terakhir ya, mungkin saya pesan pada teman-teman, dari teman-teman, terutama teman-teman yang mendengarkan tadi. Jadi saya berharap jadi pendengar semua bisa nantinya bisa jadi mengedukasi setelah tahu apa itu Omicron, kemudian apa gejalanya, kemudian seputar itu, jadi bisa mengedukasi tetangga atau saudara-saudaranya ya. Ini yang saya pesankan, salah satunya pertama rekomendasi dari PGPI ya. Jadi pertama harus usahakan vaksinasi lengkap 2 dosis. Kemudian yang kedua, tetap yang kalah pentingnya adalah protokol kesehatan. Untuk mencegah itu paling penting. Protokol kesehatan harus tetap diketatkan. Ya, jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak bepergian jika tidak perlu, hindari kerumunan, batasi mobilisasi. Kemudian yang ketiga, waspada dan mengetahui gejala varian COVID ini. Jadi tadi diantaranya batuk kering, terutama batuk kering ya, nyeri tenggorokan, penurunan prakasata, dan kelelahan. Ya, jadi rasa capek, tidak
lemes lah ya, dari kelelahan itu yang paling pokoknya, yang paling penting. Dan ada pilek, panas, sesak, kemudian itu, dan walaupun gejalanya ringan tetap harus waspada ya, terutama untuk lansia ya, lansia, kemudian komorbid, anak-anak ya, itu tetap diwaspadai. Kemudian kalau ada misalnya teman-teman mengetahui ada gejala itu, jangan lupa langsung isolasi mandiri ya, langsung isolasi mandiri itu yang penting. Jangan pergi-pergi dan lain-lain ya, langsung isolasi mandiri. Kemudian terapkan disiplin protokol kesehatan, istirahat, minum vitamin C ya, satu hari 1 gram, kemudian tambah dengan vitamin D 500 sampai 1000 boleh, kemudian gizi yang cukup ya, istirahat cukup, kemudian obat simptomatis, obat yang persis yang sesuai bisa dengan juga dengan obat yang asli Indonesia itu jamu boleh, nggak apa-apa asal betul-betul iya. Oke. Jamu seredai itu boleh ya, itu siap. Kemudian yang terakhir tetap waspada, walaupun ini relatif ringan, tetapi kita tidak mengharapkan juga terkena ya, terdampak ya. Apalagi sampai kalaupun ini jangan sampai bergejala berat. Siap, Dokter. Bismillah. Kita wajib berdoa supaya tetap sehat, Mbak. Siap, Dokter. Saling mendoakan ya, Dok ya. Semoga kita semuanya juga sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, Dokter, sudah menyempatkan memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Barakallah, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semuanya juga mitra muslim yang sudah berinteraksi ya pagi hari ini dalam program Bincang Medika Spesial ya, bersama dengan RSI Surabaya Ayani. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertugas 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Di ruang gatekeeper ada rekan saya Elsa Khurunisa. Terima kasih juga yang sudah menemani ya, mengangkat interaksi dari Anda juga. Barakallah, mitra muslim sehat selalu ya. Jaga diri baik-baik dengan protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jaga keinginan dulu ya mitra muslim untuk keluar-keluar dan juga jauhi kerumunannya dulu ya, kurangi mobilitasnya. Saya Fadalita Putri pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diberi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.